Bab 46, seluruh ruangan terkejut. Persaingan antara Lu Changsheng dan Xia Ningsue terus berlanjut hingga dibutuhkan waktu untuk menyeduh 3 cangkir teh, dan tetap saja, tidak ada pemenangnya. Sekarang, bahkan Master Pavilion Abadi Penyelidikan pun tidak bisa tetap tenang. Dengan bakat Xia Ningsue, dia seharusnya tidak terkalahkan di wilayahnya. Namun, Xia Ningsue bertemu dengan lawan yang tangguh, yaitu Lu Changsheng. Teknik Taiking Uji milik Lu Changsheng setara dengan seni melupakan emosi tertinggi, dan dengan harta karun roh bawaan dan tubuh tahu bawaan, ditambah fisiknya yang telah dilatih silang, bahkan Xia Ningsue merasa sangat sulit untuk melawannya. Lu Changsheng tampaknya memperoleh sedikit keunggulan. Para pemimpin sekte dan tetua dari 6 sekte ortodoks semuanya terkejut. Awalnya, kemunculan seorang jenius mengerikan seperti Xia Ningsue yang dapat menekan suatu era sudah cukup, tetapi kemudian Lu Changsheng muncul, sama luar biasanya. Masuk akalkah jika satu era melahirkan 2 orang jenius tak tertandingi di antara para jenius? Jika menyertakan Li Changye yang dikenal tak terkalahkan di wilayahnya, berarti ada 3 orang. Kakak, bakat adik junior kita mungkin tidak kalah darimu. Generasi ke-6 sekte ortodoks kita ini akan sangat bersemangat, kata saudara kedua Song Wuchuan sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dengan tulus memuji Lu Changsheng, yang masih bertarung melawan Xia Ningsue. Ketika adik laki-laki junior menerobos ke ranah istana Dao, fenomena aura ungu datang dari timur, terpicu, dan saat itu aku tahu dia luar biasa. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa dalam beberapa tahun, dia akan mencapai pemahaman seperti itu. Mungkin saja di masa depan, pencapaian Lu bahkan bisa melampaui pencapaianmu dan milikku. Li Changye, kalian orang-orang Gunung Su benar-benar tidak adil, menyembunyikan seorang jenius yang tak tertandingi. Jika bukan karena Perisiao dari Pavilion Abadi Penyelidikan mengalahkan Little Song, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk muncul. Apakah Gunung Su bermaksud menyembunyikannya selamanya? Ye Wen, murid utama aliansi bela diri, datang dan mengeluh kepada Li Changye. Li Changye hanya bisa tersenyum kecut, dia tidak mengantisipasi Lu Changsheng begitu galak. Jika terus seperti ini, aku tidak akan menang. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan seni melupakan emosi tingkat ke-6 secara paksa. Kekuatan seni melupakan emosi tertinggi tingkat ke-6 jauh melampaui tingkat ke-5. Xia Ningsue tahu bahwa dengan cara biasa, dia tidak akan mampu mengalahkan Lu Changsheng, jadi dia menguatkan hatinya, menjauhkan diri dari Lu Changsheng, dan menggumamkan syair pengingat untuk mendalami seni melupakan emosi tertinggi, secara paksa menggunakan teknik kultivasi tingkat ke-6 yang belum sepenuhnya dipahaminya. Perisiao Menger dari Pavilion Abadi Penyelidikan berhasil mengalahkan Master Mingxin dari kuil tak terukur dan saudara kedua Gunung Su, Song Wuchuan dengan berkultivasi hingga tingkat ke-6 seni melupakan emosi tertinggi. Murid, jangan. Master Pavilion Abadi Penyelidikan lebih mengenal seni melupakan emosi tertinggi daripada siapapun, dan dia tahu bahwa dengan alam istana Dao tingkat ke-4 Xia Ningsue, memasuki paksa pola pikir seni melupakan emosi tertinggi tingkat ke-6 bisa mengakibatkan kematian. Sekalipun Xia Ningsue memiliki tubuh suci Linghua, dia tidak bisa bertindak gegabah seperti ini. Master Pavilion Abadi Penyelidikan tentu saja ingin mengalahkan Taiyuan, tetapi tidak dengan mengorbankan seorang murid untuk menang. Mata Xia Ningsue tampak tegas, dia telah melangkah setengah langkah ke tingkat ke-6 seni melupakan emosi tertinggi. Momentum Xia Ningsue meningkat tajam, dan Lu Changsheng merasa seakan-akan tengah diawasi oleh sepasang mata dingin bak surga, tanpa emosi apapun di atas sana, sangat dekat dengan Tao yang dilihatnya di tengah kekacauan saat berlatih teknik Taiking Uji. Angin menderu dan awan melonjak di sekitar puncak berkabut, energi spiritual alam dengan cepat berkumpul ke arah Xia Ningsue, seperti mata pusaran. Wajah Xia Ningsue pucat, keringat bercucuran, dan tubuh halusnya bergetar seolah-olah dia hampir tidak mampu menahan serangan balik dari seni melupakan emosi tertinggi. Seni melupakan emosi tertinggi merupakan teknik kultivasi terlarang di Pavilion Abadi Penyelidikan, tidak boleh dipraktikkan sembarangan, dan dalam hal kekuatan, teknik ini bahkan lebih kuat daripada teknik Taiking Uji. Tetapi seni melupakan emosi tertinggi memiliki kelemahan yang mematikan, sedangkan teknik Taiking Uji tanpa cacat. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan level kultivasiku lagi. Melihat Xia Ningsue hendak menggunakan seni melupakan emosi tertinggi tingkat ke-6, dengan dirinya sendiri yang tidak mungkin menahannya, dan Xia Ningsue juga menghadapi serangan balik, Lu Changsheng tidak lagi menyembunyikan level kultivasinya yang sebenarnya. Auranya melonjak, dan wilayahnya mencapai level ke-5 Istana Dao. Apa? Sebagian besar tetua dari 6 sekte ortodoks bangkit dari tempat duduk mereka, sangat terkejut. Alam sejati Lu Changsheng bukan hanya tingkat ke-4 Istana Dao tetapi tingkat ke-5. Untuk mencapai tingkat ke-5 alam Istana Dao setelah lebih dari 200 tahun berkultivasi, hanya sedikit di antara para tetua yang hadir yang mampu mencapainya. Kultivasi Lu sebenarnya berada pada level yang sama denganku. Zhao Wuyan berdiri di sana, membeku seperti ayam kayu. Alam sejati Lu Changsheng telah menyusulnya. Menarik. Li Changye dan Song Wuchuan, dua tetua terkemuka dari generasi muda Gunung Su, juga terkejut. Ke-6 pemimpin sekte dipindahkan. Awalnya mereka mengira Lu Changsheng telah mencapai batas kemampuannya, tetapi di luar dugaan mereka, Lu Changsheng masih punya kartu as. Muridku begitu tenang, sampai-sampai membuatku gila.
Grandmaster Taiyuan mendesah dalam-dalam. Lu Changsheng tidak akan dengan mudah mengungkapkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya kecuali itu adalah pilihan terakhirnya, temperamen yang benar-benar langka untuk ditemukan. Namun, dengan wawasan Grandmaster Taiyuan, semakin stabil seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk bertahan hidup. Kecilkan bumi menjadi beberapa inci. Karena kultivasi Lu Changsheng telah mencapai lapisan kelima alam Istana Dao, dia melangkah maju dan memperpendek jarak dengan Xia Ningsui. Energi spiritual terkumpul di ujung jarinya, dan memanfaatkan momen ketidakstabilan Xia Ningsui akibat serangan balik dari seni melupakan emosi tertinggi, Lu Changsheng menunjuk dengan dua jarinya, dan menyerang tepat ke titik akupuntur laut Qi Xia Ningsui. Keterampilan titik akupuntur Tiangang. Lu Changsheng menggunakan teknik kultivasi minor tingkat surga yang dikembalikan oleh sistem untuk menyegel titik akupuntur laut Qi Xia Ningsui dan kemudian menunjuknya beberapa kali, menyegel beberapa titik akupuntur lainnya untuk mencegah Xia Ningsui mengoperasikan lapisan ke-6 seni melupakan emosi tertinggi. Dengan titik akupunturnya tersegel, energi spiritual besar yang dikumpulkan oleh Xia Ningsui runtuh, dan seni melupakan emosi tertinggi jatuh kembali ke lapisan kelima. Dengan berbuat demikian, Xia Ningsui juga terhindar dari akibat mengerikan berupa serangan balik penuh dari seni melupakan emosi tertinggi. Kenaikan alam yang dipaksakan Xia Ningsui terhenti, dan meskipun masih terpengaruh dan tampak tersesat dan kehilangan arah, sebelum kehilangan kesadaran, wajah yang tercetak dalam penglihatannya adalah wajah tampan Lu Changsheng. Xia Ningsui pingsan, jatuh terlentang, bagaikan bunga yang layu, dan Lu Changsheng, yang paling dekat, tidak punya pilihan selain menangkapnya. Memeluk seorang wanita cantik, dia merasakan kehangatan dan aroma samar. Perisia sudah kehilangan kesadaran, kompetisi ini dimenangkan oleh Gunung Su. Grandmaster Chen tahu kemenangan sudah ditentukan dan dengan demikian mengumumkan hasil akhirnya. Wow! Seluruh sekte ortodoks gempar, siapakah yang dapat membayangkan hasil seperti itu ketika Xia Ningsui, dengan sikap angkuhnya sebagai putri kesayangan surga, hendak menang. Lu Changsheng, pada akhirnya, menunjukkan kultivasi lapisan kelima alam Istana Dao dan dengan teknik titik akupuntur yang belum pernah terdengar, menyegel kultivasi Xia Ningsui, menggagalkan strategi terakhirnya. Adik perempuan. Banyak saudari senior dari Paviliun Abadi Penyelidikan datang berkerumun, dan Lu Changsheng mengembalikan Xia Ningsui kepada mereka. Meskipun Xia Ningsui dikalahkan, dia tetap seorang jenius kultivasi langka yang tidak terlihat dalam 100.000 tahun dan merupakan pilar masa depan Paviliun Abadi Penyelidikan. Murid telah memenuhi harapan. Lu Changsheng menyimpan pedang guntur Kekaisaran Sembilan Surga dan membungkuk kepada Grandmaster Taiyuan yang duduk di kursi utama. Keenam pemimpin sekte melemparkan pandangan heran, dan tatapan Master Paviliun Peri mengandung jejak ketidaksenangan. Lu Changsheng telah menghancurkan kesempatannya untuk akhirnya mempermalukan Grandmaster Taiyuan. Bukan hanya itu saja, tatapan Master Paviliun Peri tampak rumit, seakan-akan dia juga khawatir kalau Lu Changsheng akan memikat bakat tertinggi dari Paviliun Abadi Penyelidikan, yaitu gadis suci. Tentunya Master Paviliun Peri tidak akan menjadi sangat malu dan kemudian menghunus pedangnya untuk mengejar dan membunuhnya, bukan? Bab 47, apa yang harus dilakukan saat Anda terlalu populer? Lu, aku tidak menyangka kau akan menyembunyikan tingkat kultivasimu, membuat kami khawatir tanpa alasan. Setelah Lu Changsheng turun dari panggung, Zhao Wuyan adalah orang pertama yang menyambutnya. Lu Changsheng telah mendapat persetujuannya. Haha, aku sempat berpikir bahwa Gunung Su kita akan kehilangan peringkat teratasnya untuk sementara. Jika bukan karena Lu, Gunung Su kita akan turun dari posisi pertama ke posisi kedua, di belakang Paviliun Abadi Penyelidikan. Lu pasti akan diberi tanggung jawab penting oleh sekte di masa depan. Selamat, Lu. Satu demi satu, para tetua Gunung Su mengucapkan selamat kepada Lu Changsheng. 1 abad pengasingan, dan sebuah pencerahan dalam 1 hari, itu saja. Lu Changsheng dengan rendah hati membalas sikap itu. Kemajuannya yang pesat dalam kultivasi bukan tanpa alasan. Salah satu alasannya, Lu Changsheng sebelumnya telah mengasingkan diri selama 1 abad, dan tak seorang pun tahu apa yang terjadi pada Lu yang sangat tersembunyi itu selama masa itu. Kedua, kemungkinan pencerahan tiba-tiba ada di dunia ini, mendengar Dao di pagi hari dan menjadi abadi di malam hari bukanlah hal yang mustahil. Kemajuan pesat dalam kultivasi Lu Changsheng dapat sepenuhnya dijelaskan sebagai pencerahan. Pencerahan adalah kesempatan yang tidak pernah dialami kebanyakan orang. Lu sungguh beruntung bisa mengalaminya, kata Song Wuchuan dengan penuh emosi. Semua tetua mengangguk setuju. Kebanyakan tetua yang hadir belum pernah memperoleh pencerahan sendiri, mereka hanya dapat mengandalkan kultivasi yang keras untuk secara bertahap meningkatkan level kultivasi mereka. Kakak, aku telah menyinggung Master Paviliun Penyelidikan Paviliun Abadi, kau akan mendukungku, kan? Apa yang paling ditakutkan Lu Changsheng adalah kemungkinan Master Paviliun mencari pembalasan. Dengan tingkat kultivasi Lu Changsheng saat ini, tentu saja tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan 6 pemimpin sekte besar yang telah hidup selama ribuan tahun. Li Changye berbicara dengan makna yang dalam, meskipun Master Paviliun Penyelidikan Abadi tidak cocok dengan pemimpin sekte kita, itu hanya di permukaan saja. Pada kenyataannya, Paviliun Penyelidikan Abadi adalah rekan terdekat kita, jadi kalian tidak perlu khawatir bahwa Master Paviliun akan membalas dendam. Lu Changsheng merasa benar-benar lega.
Jadi, Master Paviliun Penyelidikan Paviliun Abadi hanyalah seorang tsundere. Tak heran, saat misi terakhir di negara bagian Huang, Paviliun Abadi Penyelidikan mendesak Gunung Su untuk menyumbangkan tenaga manusia. Teknik Taking Uji adalah keterampilan membela sekte yang diciptakan oleh leluhur Gunung Su kita. Lu, kapan kamu mempelajarinya? Suara Taoist Taking terngiang di telinga Lu Changsheng dan membuatnya terkejut. Teknik Taking Uji sebenarnya adalah keterampilan yang diciptakan oleh leluhur Gunung Su. Lu Changsheng hanya ragu sejenak sebelum menjawab, selama pengasinganku, guru leluhur datang kepadaku dalam mimpi dan mengajarkan teknik Taking Uji kepadaku. Sepertinya kau benar-benar memiliki takdir surgawi dengan Gunung Su kita. Taoist Taking tidak meragukan kata-katanya dan tidak bertanya lebih jauh. Lu Changsheng telah berkultivasi di Gunung Su selama ini. Selain melalui leluhur yang datang kepadanya dalam mimpi, dengan cara apa lagi ia dapat mempelajari teknik Taking Uji? Leluhur Taoist Taking dari Gunung Su adalah seorang dewa abadi legendaris yang konon telah mencapai Dao dan menjadi abadi puluhan ribu tahun yang lalu, dan dia juga merupakan pemimpin sekte pertama Gunung Su. Leluhur yang muncul dalam mimpi tercatat dalam kitab suci Gunung Su. Lu Changsheng pernah melihat legenda serupa saat meneliti kitab suci Gunung Su, jadi dia menggunakannya dengan santai. Kalian semua istirahat dulu, pemimpin sekte lainnya dan aku perlu berdiskusi tentang cara menghadapi bencana yang akan datang. Ya, Li Changye, Song Wuchuan, Zhao Wuyan, Lu Changsheng, dan para tetua Gunung Su lainnya menuju ke tempat tinggal yang dipersiapkan untuk mereka oleh Paviliun Abadi Penyelidikan, hanya menyisakan 6 pemimpin sekte besar. Bencana ini bukan hanya dendam antara suku Huang dan ras iblis, ini juga melibatkan dendam lama yang harus diselesaikan sekali dan untuk selamanya, Taoist Taiyuan berkata perlahan setelah para tetua pergi. Didampingi oleh para tetua Gunung Su, Lu Changsheng tiba di kediaman sementara mereka. Puncak berkabut dipenuhi kicauan burung dan harum bunga-bunga, diselimuti kabut, seperti surga di bumi, dengan energi spiritual sepadat Gunung Su. Keenam sekte ortodoks memilih urat nadi roh bumi sebagai lokasi mendirikan sekte mereka, tanah terberkati gua surga yang sejati. Lu Changsheng segera mulai bermeditasi, mencerna pencerahan yang diperoleh selama pertarungannya dengan Xia Ningsue. Setelah menghabiskan waktu yang lama dalam kultivasi terpencil di Gunung Su, Lu Changsheng memiliki pengalaman praktis yang terbatas. Bersaing dengan seorang jenius yang tak tertandingi seperti Xia Ningsue adalah kesempatan langka yang sangat menguntungkan Lu Changsheng. Tanpa menyadari betapa cepatnya waktu berlalu, saat Lu Changsheng membuka matanya, hari sudah malam. Namun di luar rumah, keadaannya jauh dari kata damai. Lu Changsheng menggunakan indera ketuhanannya untuk mengamati situasi di luar rumah. Dia melihat sekelompok tetua dan murid dari Paviliun Abadi Penyelidikan berkumpul di luar rumah tempat orang-orang Gunung Su menginap, berceloteh tanpa henti. Beberapa tetua, termasuk Zhao Wuyan, menahan mereka. Mungkinkah mereka mencari masalah denganku, untuk mendukung Xia Ningsue? Lu Changsheng menggunakan teknik pelacakan 10.000 li, untuk mengirimkan seberkas energi spiritual dan diam-diam mendengarkan apa yang sedang dibahas oleh para tetua dari Paviliun Abadi Penyelidikan. Ahem, meskipun aku, Zhao Wuyan, adalah tokoh terkenal yang sudah lama terkenal, dan jumlah tetua sekte iblis yang telah jatuh ke pedang pengejar anginku mungkin tidak mencapai 2 digit, setidaknya ada 7 atau 8. Karena itu, aku cukup menawan. Namun, pria dan wanita harus berhati-hati. Jika tersiar kabar bahwa kalian para peri dari Paviliun Abadi Penyelidikan mengunjungi tempat tinggal para tetua Gunung Su kami di malam hari, itu mungkin akan memancing gosip, yang akan merusak reputasi Gunung Su dan Paviliun Abadi Penyelidikan. Zhao Wuyan berhadapan dengan sekelompok tetua perempuan dan murid perempuan dari Paviliun Abadi Penyelidikan, berbicara tanpa henti. Zhao Wuyan telah berkultivasi di Gunung Su selama 320 tahun. Ia telah meninggalkan gunung itu untuk mendapatkan pengalaman berkali-kali dan merupakan salah satu murid langsung Daoist Taiyuan. Ia memiliki sedikit ketenaran di antara 6 sekte ortodoks. Sebagian besar tetua perempuan dan murid perempuan dari Paviliun Penyelidikan Abadi pasti tertarik oleh pesonanya. Penatua Zhao, kami tidak di sini untuk mencarimu. Benar sekali, kami datang untuk mengunjungi tetua Lu. Itu adalah tetua Lu yang bertukar cerita dengan gadis suci kita tadi siang. Sekelompok tetua perempuan dan murid perempuan dari Inquiry Immortal Pavilion berbicara dengan merdu, bagaikan kicauan burung dan kicauan burung layang-layang. Paviliun Abadi Penyelidikan memiliki jumlah pengikut perempuan terbanyak di antara 6 sekte ortodoks. Tidak perlu menyebutkan kuil tak terukur, semuanya adalah biksu dan tidak menerima murid perempuan. Aliansi Bela Diri adalah kelompok yang fanatik terhadap penyempurnaan tubuh. Meskipun mereka juga memiliki murid perempuan, jumlahnya tidak banyak. Sekte pemurnian mirip dengan aliansi Bela Diri. Gunung Su dan kuil naga tersembunyi tidak diskriminatif, dengan jumlah pengikut pria dan wanita yang sama. Karena semua Master Paviliun Penyelidikan Abadi di masa lampau adalah wanita, maka sekte ini memiliki lebih banyak wanita daripada pria. Jadi sekelompok tetua perempuan dan murid perempuan dari Inquiry Immortal Pavilion ini datang mencariku. Mungkinkah mereka tidak puas dengan hasil siang hari? Zhao Wuyan,
Setelah mendengar bahwa para peri ini tidak datang untuk menemuinya, tiba-tiba merasa wajahnya memerah karena malu, sangat canggung, karena kamu datang untuk mencari Lu, aku bahkan lebih tidak bisa membiarkanmu masuk. Persaingan pada siang hari itu adil dan jujur. Lu kita unggul tipis, dan kamu tidak boleh tidak puas dan datang ke sini untuk mengganggunya lagi. Zhao Wuyan benar-benar seorang kakak senior yang baik. Lu Changsheng, yang mengamati secara diam-diam, merasa sangat tersentuh. Penatua Zhao, siapa yang bilang kita datang untuk menyusahkan Penatua Lu? Kami ingin berdiskusi tentang masalah kultivasi dengan Tetua Lu Gelombang, tolong jangan halangi kami. Tetua Zhao, Penatua Lu benar-benar sangat tampan dan dengan kultivasi yang tinggi, dia pasti bisa memberi kita petunjuk. Huff. Zhao Wuyan hampir memuntahkan seteguk darah lama. Datang ke sini untuk membahas kultivasi di tengah malam. Mungkinkah selama kompetisi siang hari, sekelompok tetua perempuan dan murid perempuan dari Paviliun Abadi Penyelidikan menyukai Lu? Lu, yang telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun, memang muda dan menjanjikan dibandingkan dengan praktisi Istana Dao yang masa hidupnya mencapai lebih dari 1 milenium, sebanding dengan manusia fana berusia 20-an. Ini, kita harus lihat apa yang diinginkan Lu. Aku akan masuk dan bertanya padanya. Zhao Wuyan tidak punya pilihan selain masuk dan memberitahu Lu Changsheng tentang situasi tersebut. Lu Changsheng, yang telah mengamati secara diam-diam, sudah mengetahui seluk-beluk situasi tersebut dan berkata dengan acuh tak acuh, tolong jadilah orang jahat untukku, saudara Zhao, dan usir orang-orang ini. Lu Changsheng tidak tertarik dengan sekelompok tetua perempuan dan murid perempuan di luar ruangan, jadi dia menyuruh Zhao Wuyan mengantar mereka pergi. Lu benar-benar pria yang kuat. Dia tidak tahu rasa lapar orang yang kelaparan. Para tetua wanita dari Paviliun Abadi Penyelidikan, dengan kecantikan mereka yang dapat menumbangkan kota dan negara, selalu dianggap sebagai kandidat utama untuk pendamping Dao. Zhao Wuyan tidak dapat menahan rasa irinya. Sayangnya, banyak tetua perempuan dan murid perempuan dari Paviliun Penyelidikan Abadi lebih memilih Lu Changsheng, yang telah memberikan kesan yang baik di konferensi Dao besar, daripada Zhao Wuyan. Saudara muda Lu saat ini sedang dalam kultivasi tertutup, para peri, silakan pergi. Penatua Lu benar-benar tekun, tidak heran kultivasinya begitu tinggi. Ayo kembali, saudariku. Kami akan datang lagi besok. Rombongan wanita bak peri dari Inquiry Immortal Pavilion tak berlama-lama lagi dan pamit pergi. Tampaknya menjadi terlalu populer belum tentu merupakan hal yang baik. Lu Changsheng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Meski begitu, aku penasaran bagaimana keadaan Xia Ningsue, yang telah menderita serangan balasan dari seni melupakan cinta tertinggi. Dengan adanya Master Pavilion Peri di dekatnya, Xia Ningsue seharusnya tidak mengalami masalah tersembunyi karena hal ini. Malam semakin larut, dan Lian di kamar sebelah tertidur lelap, mendengkur keras, sementara Martial King Divine Physique terus melahap energi spiritual alam mistik bahkan saat tidur. Lu Changsheng, setelah memperoleh beberapa wawasan, meninggalkan ruangan dan berjalan menuju hutan bambu terdekat untuk berjalan-jalan. Cahaya bulan membeku, dan bayangan bambu bergoyang. Tiba-tiba, Lu Changsheng samar-samar mendengar suara membaca yang datang dari ratusan langkah jauhnya. Ding, sistem telah mencari dan menemukan kandidat yang cocok untuk menjadi murid. Satu telah ditemukan, bab 48, menerima murid, tubuh orang bijak sastra. Di kedalaman hutan bambu, ada sebuah rumah bambu yang berdiri sendiri, tempat tinggal seorang pembantu kasar di Paviliun Abadi Penyelidikan, yang tampaknya terlupakan oleh seluruh dunia. Lu Changsheng menerima pemberitahuan dari sistem magang murid bahwa ada kandidat yang cocok untuk pemuridan di dekat sini. Awalnya, Lu Changsheng berasumsi bahwa dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari sekte besar, tetapi mengikuti perintah sistem ke tempat ini, dia menemukan bahwa itu bukanlah dugaannya. Semua sekte besar mempekerjakan sekelompok pembantu kasar, yang mengurus berbagai masalah sepele, dan pada akhir bulan, mereka dapat mengumpulkan gaji untuk menghidupi keluarga mereka. Bagaimana bisa ada seorang jenius tak tertandingi yang hidup sebagai pelayan kasar di Paviliun Abadi Penyelidikan? Sesampainya di sumur rumah bambu, Lu Changsheng melihat seorang gadis berpakaian preman duduk di tepi sumur, memegang gulungan kitab yang sudah menguning, melantunkan syair lembut di bawah sinar bulan. Alisnya bagaikan pohon willow, bahunya dipahat dengan presisi, pinggangnya diikat dengan elegan, jiwanya tenang seperti anggrek, bahkan dalam pakaian biasa, dia tidak dapat menyembunyikan temperamen seorang wanita dari keluarga terpandang. Membaca di bawah sinar rembulan, tahun-tahun berlalu dengan tenang dan damai. Mungkinkah murid yang ditemukan sistem itu adalah orang ini? Dilihat dari pakaiannya, tak diragukan lagi dia adalah salah satu pelayan kasar Inquiry Immortal Pavilion. Informasi tentang gadis ini muncul dalam pikiran Lu Changsheng. Nama, Mo Huazi. Bakat, tubuh orang bijak sastra, pecandu buku, akar roh air, diganggu oleh kemalangan kultivasi, tingkat pertama alam pendirian fondasi, Dao Bon, 17 tahun. Tubuh orang bijak sastra, Lu Changsheng diam-diam merasa heran. Dia telah melihat catatan tentang tubuh orang bijak sastra dalam catatan sejarah, catatan fisik khusus sepanjang masa di Gunung Su. Jenazah sang bijak sastra telah muncul 3 kali, semuanya di kuil naga tersembunyi. Menurut catatan,
kepala kuil naga tersembunyi saat ini, Yusuanji, memang dianugerahi tubuh orang bijak sastra. Ketika orang bijak sastra berkultivasi hingga ke alam mendalam, mereka dapat menyimpulkan rahasia surga, membuat jimat Dao, dan konon pada puncaknya, kata-kata saja dapat mengikuti hukum, yang memungkinkan mereka membuktikan Dao melalui sastra. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa di antara para pelayan kasar di Paviliun Abadi Penyelidikan, akan ada bakat yang tak tertandingi. Namun, nasib gadis ini sungguh malang, terserang tubuh bencana, kalau tidak, dengan bakatnya, dia tidak akan terjerumus ke dalam pelayanan kasar di puncak berkabut. Jika Yusuanji, kepala kuil naga tersembunyi, tahu bahwa gadis ini juga memiliki tubuh orang bijak sastra, dia pasti akan mencoba menjadikannya murid. Kamu, siapa kamu? Mo Huazi tengah asyik membaca di bawah sinar rembulan, hingga Lu Changsheng datang di sampingnya. Baru pada saat itulah dia menyadari, wajahnya seperti kelinci yang terkejut. Dia pun bergegas menyimpan buku di belakangnya. Benar-benar pecandu buku. Lu Changsheng teringat kembali pada kehidupan sebelumnya, saat dia tidak bisa asyik membaca seperti dia. Jangan takut, aku orang baik. Meskipun Lu Changsheng mengatakan ini, mata Mo Huazi masih penuh dengan kecurigaan. Banyak orang jahat mengatakan mereka adalah orang baik. Saya penatua Lu Changsheng dari Gunung Su. Untuk mendapatkan kepercayaannya, Lu Changsheng tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasnya. Lu Changsheng. Mo Huazi berpikir sejenak, ekspresinya berangsur-angsur menjadi gembira. Aku pernah mendengar tentangmu, kau mengalahkan gadis suci Paviliun Abadi Penyelidikan kami dalam kompetisi siang hari, seluruh puncak berkabut membicarakannya. Oh, karena dia tahu reputasinya, maka mendapatkan kepercayaannya seharusnya sangat mudah. Saya melihat tulang akarmu luar biasa, apakah kamu bersedia menjadikan saya gurumu, memulai jalan kultivasi abadi? Kami memiliki lebih banyak buku di Gunung Su daripada yang dimiliki Paviliun Abadi Penyelidikan. Lautan buku itu luas, bahkan jika aku memiliki umur 1000 tahun, aku tidak akan sanggup menjelajahi semuanya. Dan bagimu, manusia biasa, buku-buku yang kau baca hanyalah setetes air di lautan. Ikuti aku dalam kultivasi, dan Anda dapat mencapai umur panjang. Lu Changsheng mulai membujuknya untuk menjadi muridnya. Gadis ini seorang pecandu buku dan mudah dibujuk. Mo Huazi memang sangat tersentuh. Jika dia dapat mengolah dao panjang umur, maka dia dapat membaca semua buku di dunia. Tetapi aku telah menandatangani kontrak dengan Paviliun Abadi Penyelidikan, aku harus menjadi pelayan kasar di puncak berkabut seumur hidup. Mo Huazi memikirkan nasibnya dan tenggelam dalam keputusasaan. Tampaknya murid ini punya cerita. Kalau Mo Huazi adalah murid perempuan dari Enquiry Immortal Pavilion, tentu akan agak sulit, tapi Mo Huazi hanyalah seorang pelayan kasar. Lu Changsheng memiliki sedikit hubungan dengan Xia Ningsui, dan ketika saatnya tiba, dia bisa saja tanpa malu-malu mendekati Xia Ningsui untuk meminta pembantu kasar, itu bukan masalah. Selama kamu menjadi muridku dan murid ketigaku, aku punya cara untuk membebaskanmu dari Paviliun Abadi Penyelidikan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid Gunung Su. Benar-benar. Mata Mo Huazi dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Memang, Lu Changsheng khawatir kalau murid potensial ini akan ditemukan oleh Yusuanji dari kuil naga tersembunyi, jadi dia ingin membujuknya untuk magang sebagai tindakan yang tepat. Yusuanji dapat meramal rahasia takdir dan kemungkinan besar akan menemukan keberadaan Mo Huazi. Guru di atas, mohon terimalah busur panah muridmu, Mo Huazi. Mengetahui bahwa ini adalah pertemuan yang menentukan, Mo Huazi menyimpan buku-bukunya, merapikan pakaian sipilnya, dan dengan hormat melakukan penghormatan seorang murid kepada Lu Changsheng. Bagus sekali, mulai sekarang, kau adalah muridku, Lu Changsheng. Besok aku akan datang menjemputmu, dan kau akan menemaniku mengunjungi perisia dari Paviliun Abadi Penyelidikan dan mengambil kontrakmu. Untuk mengunjungi gadis suci. Mo Huazi menunjukkan ekspresi tidak percaya. Gurunya memang merupakan seorang tokoh Gunung Su, yang mampu bertemu langsung dengan gadis suci dari Paviliun Abadi Penyelidikan. Sebagai seseorang yang bertugas mengelola hutan bambu ini untuk Paviliun Abadi Penyelidikan, bahkan bertemu dengan seorang pengikut sekte dalam pun sulit, apalagi dengan gadis suci yang dihormati dari Paviliun Abadi Penyelidikan. Mengapa tokoh sepenting itu mau mengangkat dia, seorang pekerja kasar yang sederhana, sebagai muridnya? Lu Changsheng merasakan kebingungan Mo Huazi dan berbicara dengan sengaja, ada kuda jingkrak setelah boleh. Kamu adalah seorang jenius yang tak tertandingi, jangan ragukan bakatmu. Di bawah bimbinganku, fokuslah pada kultivasi dan studimu. Bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi orang suci suatu hari nanti. Menjadi orang suci. Mo Huazi tidak pernah berani membayangkan hal itu, dia hanya ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Saya melihat temperamen Anda tidak seperti pekerja kasar biasa. Apakah Anda bersedia menceritakan tentang keluarga Anda? Ya, Guru, saya putri seorang Konfusianis agung dari negeri Yue. Kakek saya pernah menjabat sebagai guru besar putra mahkota. Kemudian, karena tuduhan palsu, keluarga saya terseret ke dalam kasus pemberontakan terhadap Perdana Menteri, yang melibatkan seluruh klan kami. Untuk melindungi saya, ayah saya menyuruh para pelayannya mengirim saya ke Paviliun Abadi Penyelidikan.
Meskipun saya bekerja sebagai pekerja kasar dan dianggap sebagai pelayan, itu jauh lebih baik daripada dieksekusi setelah panen musim gugur. Saat itu saya baru berusia 5 tahun. Untungnya, Paviliun Abadi Penyelidikan memiliki banyak buku, dan bahkan sebagai pekerja kasar, saya dapat membaca beberapa buku. Saya tidak berpikir mengelola hutan bambu adalah tugas yang berat. Saat Mo Huazi menceritakan masa lalunya, sekilas rasa sakit melintas di matanya, yang dengan cepat menghilang menjadi penerimaan. Murid ini memang ditimpa kesialan, keluarganya hancur dan dirinya dijual ke Paviliun Abadi Penyelidikan untuk berlindung pada usia 5 tahun. Kalau tidak, dengan tubuh orang bijak sastra milik Mo Huazi dan didikan dalam keluarga terhormat, dia pasti sudah mencapai tingkat kultivasi tertentu sekarang. Dia bisa menjadi murid atau bahkan penatua Paviliun Abadi Penyelidikan, bukan sekadar pekerja kasar. Namun justru karena takdir Mo Huazi sebagai dirundung kesialan, maka ia menjadi mutiara yang terdampar di lautan, yang kebetulan dipungut oleh Lu Changsheng. Pola pikirnya juga patut dipuji. Meski keluarganya hancur, dia tidak berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri. Saya punya sistem yang dapat mensimulasikan seluruh kehidupan seorang murid, cukup untuk membalikkan nasibnya dan membantunya menjadi orang suci. Dan saya juga akan mendapatkan manfaat dari ini. Lu Changsheng tidak peduli dengan takdir tubuh bencana Mo Huazi. Lagi pula, dengan sistem magang murid di tangannya, selama itu bukan bencana setingkat kesengsaraan surgawi, dia punya cara untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan. Kembalilah dan beristirahatlah sekarang. Aku akan menjemputmu besok pagi. Lu Changsheng tidak terburu-buru untuk memberikan kekuatan kepada murid barunya tetapi memutuskan untuk mengunjungi Xia Ningsui keesokan harinya. Dengan pikirannya, Lu Changsheng menggunakan, kecilkan bumi menjadi beberapa inci, dan lenyap di tempat. Menguasai. Sebelum Mo Huazi sempat mengucapkan selamat tinggal, Lu Changsheng sudah pergi. Apakah aku sedang bermimpi? Mo Huazi mencubit pipinya, curiga itu semua mimpi. Bagi pekerja kasar seperti dia, seorang tetua Gunung Su tidak diragukan lagi merupakan seorang abadi. Dan seorang abadi telah mengambilnya sebagai murid. Apakah dia memiliki beberapa sifat yang unik? Mungkin aku harus tidur. Mo Huazi memandang ke arah hutan bambu yang kosong, di mana selain sentuhan cahaya bulan, tidak ada orang lain yang hadir, dan merasa seperti dia masih bermimpi. Keesokan paginya, Mo Huazi bangun pada hari biasa lainnya. Sepertinya aku benar-benar bermimpi tadi malam. Aku tidak boleh belajar sampai larut malam lagi, itu menyebabkan halusinasi. Sambil menggelengkan kepalanya, Mo Huazi mengambil ember kayu untuk mengambil air dari sumur, memulai hari berikutnya dengan pekerjaan kasar. Tiba-tiba sebuah pedang muncul dari arah barat dan mendarat di tengah hutan bambu. Ada dua pengunjung. Yang seorang adalah seorang laki-laki berambut panjang, berpenampilan bak bidadari, dan berparas rupawan, yang seorang lagi adalah seorang gadis berusia sekitar 12 atau 13 tahun, yang menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan mengamatinya. Penatua Lu, tidak, guru. Mo Huazi yang sedang mengambil air di sumur terkejut, Lu Changsheng benar-benar datang. Tadi malam ternyata bukan mimpi. Ikuti aku ke paviliun mimpi awan di puncak berkabut. Lu Changsheng tersenyum tipis, semakin senang dengan mudahnya dia merekrut murid dari tubuh orang bijak sastra. Paviliun mimpi awan, satu di antara 480 paviliun di puncak berkabut, juga merupakan tempat tinggal kultivasi gadis suci Xia Ningsui. Lu Changsheng membawa kedua muridnya untuk berkunjung dan membeli kebebasan bagi murid kecil baru itu. Gadis suci, Lu Changsheng dari Gunung Su meminta pertemuan. Di kolam jernih paviliun mimpi awan, Xia Ningsui, dengan rambut hitam panjangnya yang terurai, basah kuyup dalam air kolam, kulitnya putih bersih bagaikan dadi, diselimuti kabut. Setelah persidangan baru-baru ini, Xia Ningsui cepat pulih berkat konstitusinya. Apa yang dia inginkan di sini? Xia Ningsui tampak agak terkejut, apa yang diinginkan Lu Changsheng dengan mengunjunginya saat ini. Gadis suci, maukah kau bertemu dengannya? Bawa dia menemuiku. Xia Ningsui tenggelam lebih dalam ke dalam air, pipinya memerah karena hangatnya kolam. Tetapi, pada akhirnya, apa sebenarnya yang diinginkan Lu Changsheng darinya? Bab 49, memintamu untuk seseorang. Penatua Lu, bolehkah aku bertanya apa yang membawamu ke paviliun mimpi awanku hari ini? Kemarin di acara itu, sayangnya aku menang melawan Perisia. Aku harap Perisia akan memaafkanku. Karena ini adalah kompetisi, tentu saja ada perbedaan antara menang dan kalah. Tetua Lu lebih unggul dalam keterampilan, dan saya merasa sangat yakin dengan kekalahan saya. Lalu mengapa Tetua Lu merasa perlu meminta maaf? Lebih dari itu, Xia Ningsui lebih mengkhawatirkan orang yang dibawa Lu Changsheng bersamanya. Meskipun Mo Huazi tidak memiliki ki abadi Xia Ningsui yang halus, dia lembut dan anggun, dengan aura terpelajar yang memberinya pesona unik. Pertanyaannya adalah, mengapa Lu Changsheng membawanya ke sini? Orang ini adalah pelayan dari paviliun abadi penyelidikan Anda, yang bertanggung jawab untuk mengawasi hutan bambu kecil. Dengan temperamennya, sungguh disayangkan dia bekerja sebagai pembantu. Oleh karena itu, saya ingin meminta Perisia untuk mengambil kembali kontraknya dan mengembalikan kebebasannya. Tentu saja, saya tidak bersikap tidak masuk akal.
Saya bersedia menukar pil eliksir kelas 5 dengan seorang pelayan dari Paviliun Abadi Penyelidikan. Lu Changsheng mengeluarkan botol giok kecil yang berisi pil eliksir tingkat 5. Pil eliksir kelas 5, apalagi ditukar dengan satu pelayan, sudah lebih dari cukup untuk 10 pelayan. Penatua Lu, meskipun pil eliksir kelas 5 sangat berharga, Paviliun Abadi Penyelidikan kami tidak akan begitu saja menukar pelayan atau murid kami. Jika Anda datang hanya untuk memuaskan keinginan yang egois, silakan pergi. Nada bicara si Ningsue berubah semakin dingin. Jangan salah paham, Perisia. Aku melihat bahwa tulang akarnya cukup bagus, jadi aku bermaksud untuk mengangkatnya sebagai muridku, itu saja. Melihat si Ningsue salah paham, Lu Changsheng bergegas menjelaskan alasannya. Hanya itu saja. Nada bicara si Ningsue melunak. Kemudian, si Ningsue merasa khawatir dalam hati. Aduh, apa yang aku ributkan? Jika Tetua Lu ingin membawa pergi seorang pelayan, itu adalah rezeki pelayan itu. Apa hubungannya denganku? Jika Perisia merasa pil eliksir kelas 5 tidak cukup untuk ditukar dengan seorang pelayan, maka pil kelas 6 pasti sudah cukup. Lu Changsheng berpikir si Ningsue tidak akan begitu mudah dibujuk, meningkatkan tawarannya. Tanpa diduga, si Ningsue menolak pil eliksir kelas 5 dan 6 itu, ini kesempatannya untuk menjadi muridmu, yang merupakan kisah yang menyenangkan. Selama dia setuju, aku bisa mengambil kembali kontraknya. Paviliun Abadi Penyelidikan kita tidak kekurangan pelayan. Di bawah puncak berkabut, banyak orang ingin melayani Paviliun Abadi Penyelidikan kita sebagai pelayan. Itu menunjukkan kekasaran saya. Lu Changsheng tidak menyangka si Ningsue begitu patuh, bahkan tidak tergoda oleh pil eliksir kelas 6. Karakter si Ningsue memang langka di dunia ini. Apakah kamu mau? Si Ningsue memandang ke arah Mo Huasi. Mo Huasi mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya ingin mengikuti guru dan berkultivasi. Karena itu keinginanmu sendiri, pergilah bersamanya. Aku akan meminta seseorang mengambil kontrakmu. Terima kasih banyak, gadis suci. Mo Huasi tidak menyangka suatu hari akan lolos dari nasib seorang pembantu dan diliputi kegembiraan. Jadi, apakah ini berarti aku sekarang menjadi kakak perempuan? Lian juga tampak sangat bersemangat. Meskipun dia lebih muda dari Mo Huasi, namun dia telah memasuki sekte tersebut 5 tahun lebih awal, sehingga menjadikannya sebagai kakak perempuan yang lebih senior. Murid, jangan bersikap kasar. Sebagai seorang kakak perempuan, kamu harus menjaga adik perempuanmu di masa depan, Lu Changsheng menasihati. Lian mengerti. Lian menjulurkan lidahnya, bertanya-tanya mengapa dia sekarang, sebagai seorang saudari senior, tampaknya tidak lebih bahagia daripada saat dia masih menjadi saudari junior. Murid kedua dan ketiganya, Dewa Bela Diri dan orang bijak sastra, akan membuat puncak Qingyun lebih semarak dari sebelumnya. Penatua Lu, sekarang masalah yang Anda minta sudah ditangani, Anda boleh pergi. Seseorang, antar dia keluar. Tunggu sebentar, selain meminta Perisia untuk menjadi muridnya, aku punya hal lain. Perisia telah menderita serangan balik dari teknik kultivasinya, dan jiwanya mungkin rusak. Ini adalah pil suplemen jiwa, peringkat ke-6 yang dapat menghilangkan masalah di masa mendatang. Tolong, jangan menolaknya. Setelah menerima seorang murid, Lu Changsheng merasa berutang budi. Lu Changsheng belum menyerah pada gagasan untuk menjadikan si Ningsue sebagai muridnya sendiri. Bakat si Ningsue luar biasa hebatnya, bahkan tanpa sistem, kultivasinya maju pesat, benar-benar putra keberuntungan dunia ini. Karena ini adalah sikap baik dari Tetua Lu, dan aku memang membutuhkan ramuan ini, maka aku akan menerimanya dan pasti akan membalas budimu di masa depan. Si Ningsue melihat bahwa Lu Changsheng tulus dan merasa sulit untuk menolaknya, terutama karena lukanya belum sepenuhnya pulih, dan pil suplemen jiwa merupakan ramuan langka tingkat 6. Akan tetapi, jika si Ningsue tahu bahwa Lu Changsheng berusaha memperbaiki pendapatnya tentangnya hanya untuk menjadikannya muridnya, dia pasti akan dipenuhi tanda tanya. Lu Changsheng bertukar basa-basi lagi dengan si Ningsue, berbagi wawasan dari pertarungan terakhir mereka. Lu Changsheng menyadari bahwa meskipun kultivasi si Ningsue luar biasa, pada dasarnya dia adalah seorang gadis muda yang hanya fokus pada kultivasi dan memiliki sedikit pengalaman dengan dunia. Oleh karena itu, dia berbicara lebih bebas, menyelipkan beberapa lelucon, si Ningsue tidak dapat menahan senyum dan menutup mulutnya untuk menahan tawanya. Karena hari sudah larut, aku tidak akan menunda kultivasi Perisia lebih lama lagi. Lu Changsheng menyadari bahwa, tanpa sepengetahuannya, hari sudah tengah hari, jadi ia bangkit untuk berpamitan. Si Ningsue mengangguk, pembicaraannya telah mencapai puncaknya, dan tiba-tiba terhenti tiba-tiba, merasakan sedikit kengganan untuk berpisah. Di Paviliun Abadi Penyelidikan, tak seorang pun yang mau bercanda dengannya. Lu Changsheng memanggil pedang terbangnya, melambaikan lengan baju kanannya, dan angin sepoi-sepoi menyelimuti kedua muridnya, Lian dan Mo Huasi, membawa mereka menuju penginapan mereka di Gunung Su. Ada apa denganku? Guru pernah berkata, sejak zaman dahulu, hambatan emosional sulit diatasi. Dengan mengolah seni melupakan cinta tertinggi, emosi seperti kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, dan kebencian dapat dipisahkan. Si Ningsue mengaktifkan seni melupakan cinta tertinggi, menekan kekacauan dalam pikirannya.
Tiba-tiba, aura yang luar biasa turun, seluruh paviliun mimpi awan bergetar. Menguasai. Xia Ningsue membuka matanya, orang yang datang adalah Master Paviliun Peri. Apakah anak muda Lu Changsheng itu datang? Ya. Apa yang dia katakan? Dia hanya mengambil seorang pelayan dari paviliun abadi penyelidikan kami dan memberikan muridmu sebuah pil suplemen jiwa. Eliksir tingkat 6. Aku tidak menyangka anak itu begitu boros. Master Paviliun dari paviliun abadi penyelidikan cukup terkejut. Sangat jarang bagi seorang tetua dari Istana Dao biasa untuk memiliki ramuan tingkat 6, dan bagi Lu Changsheng untuk memberikan hadiah seperti itu sungguh menakjubkan, bahkan bagi Master Paviliun. Namun, kamu tidak boleh menaruh perasaan pada pemuda itu, Lu Changsheng. Meskipun Lu Changsheng telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun dan sekarang berada di lapisan kelima Istana Dao, dibandingkan dengan bakatmu, dia masih jauh berbeda. Bagimu, dia hanyalah orang yang lewat. Jika kamu terjerumus ke dalam penderitaan emosional karena hal ini, kamu mungkin akan menderita seperti tuanmu, tidak dapat mencapai keabadian. Aduh, hatiku telah tertuju pada bulan yang terang, tetapi bagaimana mungkin bulan yang terang itu dapat menerangi selokan? Master Paviliun dari Paviliun Abadi Penyelidikan menghela napas panjang dan melankolis. Guru, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Xia Ningsue tahu bahwa gurunya punya masa lalu dengan pemimpin Sekte Gunung Su, tetapi tak seorang pun di antara generasi muda tetua Paviliun Abadi Penyelidikan mengetahui rincian pastinya. Masalah itu, kau tidak perlu tahu. Aku datang ke sini untuk masalah lain. Ada seorang tetua tertinggi di Paviliun Abadi Penyelidikan kami yang mengetahui bahwa dia tidak memiliki harapan untuk selamat dari kesengsaraannya dan bahwa masa hidupnya hampir berakhir, telah memutuskan untuk mengakhiri pengasingannya lebih awal. Dia mendengar bahwa bakatmu tidak kurang dari bakat sang abadi yang mendirikan Paviliun Abadi Penyelidikan kami 20.000 tahun yang lalu dan berencana untuk mengorbankan kultivasinya sendiri untuk menganugerahkan kepadamu inisiasi pemberian kekuatan. Bab 50, Master memberikanmu kekuatan, silakan ikuti. Xia Ningsue sangat dapat dipercaya, dan keesokan harinya dia menyuruh seorang murid sekte dalam mengantarkan kontrak perbudakan Mo Huazi. Mo Huazi secara resmi meninggalkan statusnya sebagai pekerja kasar di Paviliun Abadi Penyelidikan dan menjadi murid Gunung Su. Berita itu tersebar, dan semua pekerja kasar di Paviliun Abadi Penyelidikan tidak dapat menahan rasa iri. Tak seorang pun menyangka bahwa seorang hamba yang rendah hati bisa mendapat kesempatan diterima menjadi murid seorang tetua Gunung Su, itu sungguh suatu lompatan ke surga. Lu, apakah ini murid baru yang kamu terima? Dia tampaknya memiliki bakat rata-rata dan tidak memiliki tingkat kultivasi yang bisa dibicarakan. Namun, Lu adalah guru yang hebat. Murid terakhir dengan bakat rata-rata, Lin Qingzi, masih diajari oleh Lu untuk mencapai alam inti emas. Benar sekali, Lu memiliki mata yang tajam, sesuatu yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Lu Changsheng membawa Mo Huazi kembali ke tempat orang-orang Gunung Su menginap, menarik banyak tetua Gunung Su untuk berkumpul di sekitarnya. Mo Huazi terkejut sekaligus tersanjung, lalu bersembunyi malu-malu di belakang Lu Changsheng. Ini kali pertama dia melihat begitu banyak tokoh penting. Semuanya, jangan ribut lagi. Kita akan memulai perjalanan kembali ke Gunung Su dalam 2 hari. Perjalanan kembali mungkin berbahaya, jadi, semua saudara muda harus berhati-hati dan waspada. Saudara senior Li Changye muncul, dan kerumunan berangsur-angsur menjadi tenang. Perjalanan pulang berbahaya. Ekspresi orang banyak menjadi sedikit serius. Tampaknya saudara senior telah menerima beberapa informasi. Besok aku akan pergi ke Gunung Su bersama guru. Pasti banyak sekali buku di Gunung Su, Mo Huazi penuh dengan antisipasi. Jika dia menjadi seorang murid, tentu saja dia bisa mengakses lebih banyak buku klasik daripada seorang pekerja kasar. Gurunya telah menyebutkan bahwa berbagai kitab suci Gunung Su sama luasnya dengan asap, dan akan sulit untuk mempelajari semuanya bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya di Istana Dao. Aliansi Besar 6 Jalan, selain menentukan peringkat 6 klan utama dan berdiskusi di antara 6 pemimpin sekte, juga memungkinkan generasi tetua muda dari 6 klan untuk saling mengenal, karena mereka dapat bertarung berdampingan di masa depan. Li Changye, murid utama Gunung Su, dan Ye Wen, murid utama Aliansi Bela Diri, saling menghormati satu sama lain. Lu Changsheng, di sisi lain, telah mengunjungi Xia Ningsue, penatua paling berbakat di Paviliun Abadi Penyelidikan. Song Wuchuan telah mengenal Xiao Menger, murid kedua dari Master Paviliun Peri. Zhao Wuyan agak tertekan, karena tidak ada satupun murid seperti peri dari Paviliun Abadi Penyelidikan yang datang mengunjunginya, hanya sekelompok biksu dari kuil tak terukur yang muncul untuk berdiskusi tentang Dao dengannya. Sementara itu, sekelompok peri dari Paviliun Abadi Penyelidikan berusaha bertemu dengan Lu Changsheng tetapi semuanya ditolak olehnya. Jika Lu Changsheng ingin menggoda para peri di Paviliun Abadi Penyelidikan untuk menghabiskan waktu, dia lebih suka menghabiskan waktu bersama Xia Ningsue, yang temperamennya jauh lebih unggul. Selanjutnya, tetua kumuh dari Paviliun Abadi Penyelidikan datang berkunjung, dan Lu Changsheng setuju untuk menemuinya. Tetua kumuh pernah memimpin sebuah tim ke negara bagian Huang dalam sebuah misi, dan keduanya merupakan kenalan lama. Lu, suatu hari kau mendapat pencerahan dan kultivasimu meningkat pesat.
Seperti kata pepatah lama, seseorang harus memandang orang lain dengan mata baru setelah 3 hari berpisah, kata tetua kumuh sambil mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya, bertukar basa-basi dengan Lu Changsheng. Aku mungkin telah mengembangkan tingkat kekuatan yang layak, tetapi pengalamanku dangkal dibandingkan dengan tetua kumuh. Haha, Lu, kamu sangat rendah hati, temperamenmu benar-benar melebihi kultivasimu. Hari itu di negara bagian Huang, ketika kami bertemu pedang jahat dan Taois harimau hitam, Xia Ningsue dan aku berhasil melarikan diri, tetapi aku tidak yakin apa akibatnya. Bagaimana kejadiannya? Meskipun pedang jahat adalah tetua tingkat keempat dari aula reinkarnasi Istana Dao, aku juga demikian, dan dia tidak dapat membunuhku. Aku menggunakan keterampilan ilahi pelarian bumi untuk menghindari kematian. Jika aula reinkarnasi telah mengirim seorang tetua dengan kultivasi yang lebih tinggi, mungkin aku tidak akan dapat melarikan diri. Apakah tetua kumuh tahu tentang kekuatan aula reinkarnasi? Kekuatan aula reinkarnasi tidak kalah dengan paviliun abadi penyelidikan kita. Keempat sekte iblis mungkin tidak memiliki pengikut sebanyak 6 sekte ortodoks, tetapi mereka selalu mampu berdiri kokoh karena masing-masing dari mereka memiliki fondasi yang mengesankan. Beberapa pengikut sekte iblis ini bahkan berasal dari 6 sekte ortodoks. Kecenderungan hati terhadap kebaikan atau kejahatan hanya berjarak satu pikiran. Terkadang, pikiran yang menyimpang dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam dao iblis. Meskipun kultivasi saya tidak setinggi Lu, saya telah berkultivasi selama 800 tahun dan telah melihat banyak kehangatan dan dinginnya dunia. Bahkan di antara rekan-rekan Master Pavilion, ada beberapa yang tersesat. Sayangnya, masalah ini tabu, jadi tidak pantas untuk membahasnya secara rinci. Tetua kumuh menyebutkan rahasia sekte dari 6 sekte ortodoks, dan Lu Changsheng sangat terkejut. Ternyata banyak tetua dan murid dari 4 sekte iblis berasal dari 6 sekte ortodoks. Perbedaan antara yang baik dan yang jahat hanya sebatas pikiran, tidak heran keempat sekte iblis tidak akan pernah bisa diberantas sepenuhnya. Lu Changsheng mengeluh, hati manusia itu rapuh, sedangkan hati Tao itu sangat tipis. Lu, kata-katamu benar adanya. Umurku tinggal kurang dari 200 tahun lagi. Sungguh beruntung bisa berkenalan denganmu, sungguh berkah dalam 3 kehidupan. Di masa depan, kita bahkan mungkin bisa bertarung berdampingan. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Setelah berbincang-bincang dengan Lu Changsheng sebentar, tetua kumuh pamit. Lu Changsheng memanggil murid kecil barunya, Mo Huazi, dan mulai memanfaatkan celah sistem. Dengan bencana yang hanya tinggal 1 dekade dan beberapa tahun lagi, Lu Changsheng merasa bahwa tingkat kultivasinya saat ini belum cukup untuk menjamin keselamatannya. Duduklah diam, aku akan memulai inisiasi pembangkitan kekuatan untukmu. Jika kamu merasa tidak enak badan, bicaralah segera. Lu Changsheng segera memulai dengan melakukan inisiasi pemberian kekuatan kepada murid kecilnya, yang secara langsung meningkatkan tingkat kultivasinya. Guru, jangan lakukan itu. Murid sudah membaca teks yang relevan, inisiasi penanaman kekuatan akan membahayakan tingkat kultivasi guru, hanya mereka yang waktunya hampir habis yang akan melakukan hal seperti itu. Meskipun Mo Huazi adalah seorang pekerja kasar, dia telah banyak membaca dan mengetahui harga yang harus dibayar oleh orang yang memulai inisiasi pemberian kekuatan. Efisiensi inisiasi penanaman kekuatan terlalu rendah, dan tidak sebanding dengan kerugiannya, sebab orang yang memulainya bahkan bisa turun level kultivasinya sebagai akibatnya. Aku tahu apa yang kulakukan. Apakah kau akan menentang perintah tuanmu? Murid menaati. Mo Huazi tidak punya pilihan selain duduk di bantal, menunggu Lu Changsheng memulai inisiasi pemberian kekuatan. Hati Mo Huazi sudah tergerak tak terkira, tuannya tidak hanya membantunya menebus kontrak pelayannya, tetapi ia juga memulai inisiasi pemberian kekuatan untuknya. Mungkinkah ini hanya sekadar mimpi di dalam mimpi? Setelah memiliki pengalaman dalam melakukan inisiasi penanaman kekuatan untuk 2 orang murid, Lu Changsheng sangat terlatih dalam proses tersebut. Ia hanya memindahkan seutas energi spiritual samar dari telapak tangannya ke dalam penutup roh surgawi Mo Huazi. Dengan lapisan kelima kultivasi Istana Dao Lu Changsheng, hanya pemindahan seutas energi spiritual saja sudah membuat tubuh Mo Huazi sangat menderita. Guru, panas sekali, badanku terasa panas sekali. Mo Huazi, yang baru berada pada tingkat kultivasi alam pendirian fondasi lapisan pertama, mulai berkeringat setelah menahan kultivasi Lu Changsheng hanya setengah hari, meridian zodiaknya menjadi sangat panas. Tetap tenang, ikuti petunjukku, buka dantianmu, dan kau akan menginjakkan kaki di jalan keabadian. Lu Changsheng mengarahkan energi spiritual ke dalam tubuh Mo Huazi, mengalirkannya perlahan-lahan, membiarkannya merasakan cara memurnikan dan memanfaatkan energi spiritual untuk dirinya sendiri. Mo Huazi berjuang keras untuk memurnikan aliran energi spiritual ini, kadang-kadang mengeluarkan desahan kesakitan. Menjalani pelatihan ki pertamanya dan membuka dantian tentu saja tidak mudah. Di luar rumah, sesosok tubuh anggun muncul tanpa suara. Dia memberi kupil eliksir kelas 6, setidaknya aku bisa datang untuk mengantarnya, gumam Xia Ningsue dalam hati. Saat orang-orang dari Gunung Su hendak meninggalkan puncak berkabut, Xia Ningsue berbicara kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Xia Ningsue mendengar suara-suara dari dalam rumah dan merasa ragu-ragu, lalu mengambil langkah mundur. Ding,
Kamu telah mentransfer kultivasi selama 3 hari kepada muridmu, Mo Huasi. Mo Huasi sebenarnya menerima kultivasi selama 0,5 hari. Ding, kamu telah menerima hadiah balasan 200 kali lipat karena mengajar muridmu, 100 hari kultivasi. Ding, jumlah inisiasi penanaman kekuatan untuk hari ini -1. Tingkat kultivasi Lu Changsheng terlalu tinggi, Mo Huasi hanya perlu mengasimilasi setengah hari kultivasi Lu Changsheng dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Mo Huasi menatap penuh rasa terima kasih pada gurunya yang tampan, tidak pernah menyangka bahwa gurunya, demi membantunya memulai, akan bersedia mengorbankan tingkat kultivasinya sendiri. Kamu harus segera memperbaiki benang energi spiritual ini, nanti aku akan terus melakukan inisiasi pemberian kekuatan untukmu. Mata Mo Huasi terbelalak tak percaya. Dia tidak salah dengar, bukan? Apakah tuannya tidak takut menghabiskan sumber dayanya sendiri? Siapa yang ada di luar? Lu Changsheng, dengan indera yang tajam, memperhatikan seseorang yang berkeliaran di luar rumah dan berbicara.